Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Pangeran Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Dan hampir seluruh kaum laki-laki keluar rumah dan berkumpul di tempat itu. Mereka dengan cepat siaga mengambil alat pemukul dan senjata karena mendengar tanda bahaya. Kini, suasana dekat rumah Sandaka menjadi ramai, dan mereka semua melihat sosok tinggi besar dan aneh itu seperti kebingungan. Kumpulan lelaki itu yang semula takut, kini berubah menjadi berang demi melihat kekuatan mereka yang kian bertambah. Mereka mulai merengsek hendak menyerang. Namun entah mengapa tiba-tiba makhluk itu menyurutkan langkahnya dan berbalik berlari meninggalkan kerumunan penduduk. Sandaka terduduk di tanah. Ia mengucap syukur karena istrinya terlepas dari malapetaka yang nyaris menimpannya. "Sandaka, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya seseorang. "Saya sendiri tidak tahu. Waktu saya mau masuk rumah, saya melihat makhluk itu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Makanya saya menabuk kedua kaleng ini, sehingga menimbulkan suara berisik. Dan saya minta maaf telah mengganggu tidur saudara-saudara semua. Saya takut terjadi sesuatu dengan istri saya," balas Sandaka dengan apa adanya. Namun ada salah seorang dari mereka yang memperhatikan Sandaka, dan orang itu sepertinya punya pendapat lain, namun ia tak ingin menyatakannya di hadapan Sandaka. Ia adalah Syahroni, seorang ustadz di kampung itu yang telah banyak belajar berbagai ilmu, baik agama atau kanuragan, bahkan ia sudah terbiasa berurusan dengan makhluk dari dunia lain. Ustadz Syahroni menatap tajam pada Sandaka, dan ia tahu kalau Sandaka juga sudah terpengaruh oleh satu kekuatan lain. Mendengar ribut-ribut di luar rumahnya, Disha terbangun dan bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ia sempat heran melihat banyak orang di sekitar rumahnya, dan ia juga melihat Sandaka ada di antara mereka. Demi melihat Disha, Sandaka cepat menemui perempuan itu. Ia bertanya dengan cemas, "Kamu gak apa-apa, Disha?" Disha menatap suaminya dengan heran. "Memangnya ada apa? Seharusnya aku yang bertanya, Mas," balas Disha. Dan Sandaka hanya terdiam. Ia tak ingin menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ia tak mau nanti istrinya akan ketakutan, dan itu berarti ia harus selalu menemaninya. "Ya syukurlah kalau kamu gak tahu apa-apa. Semua orang hanya melihat sebuah bayangan yang berkelebat di atas wuwungan rumah kita. Hanya itu saja. Mereka takut terjadi sesuatu terhadap kita." "Kamu sendiri di mana? Keburu pulang jam segini? Lembur?" tanya Disha mengalihkan pembicaraan. "Enggak, aku hanya lagi bingung dan mencoba mencari angin segar." "Bawa uang? Uang dari mana? Aku kan gak lembur. Lagi pula uang yang kemarin toh masih ada kan?" "Ada sih, tapi kalau kamu gak bawa uang seperti kemarin-kemarin, lantas kapan kita bisa kaya, Mas?" "Oh, jadi kamu mau kaya? Aku bisa saja membuat kamu menjadi kaya. Tapi aku sendiri ragu." "Ragu? Ragu kenapa?" tanya Disha semakin mendekatkan wajahnya. "Aku tak bisa bersekutu dengan iblis. Aku tidak peduli. Yang penting aku harus kaya. Aku tidak peduli kalau Mas mau menjalani ritual pesugihan atau apapun. Aku bosan hidup miskin terus." Disha menunjuk wajah Sandaka dengan jari telunjuknya. Sandaka merasa harga dirinya benar-benar diremehkan. Sandaka bimbang untuk mengambil sikap dan menantikan arah jalan hidupnya yang sudah menyimpang. Namun malam itu mereka habiskan dengan bercinta, meskipun pikiran mereka berbeda satu sama lain. Disha memang sudah terobsesi dengan gelimang harta dan kemewahan yang bakal ia miliki seandainya Sandaka bisa memberikan uang setiap malam dalam jumlah besar. Bahkan ia sudah tidak peduli lagi meskipun Sandaka harus bersekutu dengan iblis sekalipun. Sementara Sandaka
seperti berdiri di atas sebuah tebing yang terjal. Jika ia salah melangkah, tubuhnya akan tergelincir, terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Uang yang berlimpah akan dengan mudah ia raih, asal saja ia mau menuruti permintaan Luna, yang setiap waktu memintanya untuk bercinta dengan kekuatan luar biasa, dan itu sangat menguras tenaganya. Ia pernah merasa wajahnya teramat pucat setelah semalaman melayani nafsu birahi Luna, yang seolah tak pernah ada hentinya, kecuali sang fajar yang telah menampakkan cahaya kemerahan. Sandaka kini bingung untuk mengambil sikapnya. Menuruti kemauan istrinya, berarti ia akan semakin dalam terperangkap dalam dekapan Luna. Jika menolak, berarti ia akan menabuh genderang perang kembali dengan Disha, wanita yang teramat ia cintai. Sandaka keluar dari tempatnya bekerja. Ia berjalan hingga sampai ke jalan utama. Lama ia termangu untuk menentukan arahnya, dan akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tengah menunggu angkot, tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti tepat di hadapannya. Seorang gadis belia kemudian turun. Sandaka masih bersikap masa bodoh dengan itu semua. Sampai akhirnya, "Sandaka, kamu mau kemana? Bukankah seharusnya kamu bekerja?" Tanya gadis itu bertanya, membuat Sandaka heran, sebab ia merasa tak mengenali gadis itu. Namun, setelah gadis tadi membuka helm dan kacamata hitamnya, barulah Sandaka mengenali siapa gadis itu. "Luna?" Tanyanya hampir tak percaya. Gadis itu memang Luna. Ia tersenyum dan merangkul pundak Sandaka. Sandaka merasa aneh dan heran. Sebenarnya makhluk apa Luna ini? Ia bisa nampak pada siang hari begini. Benarkah ia ini termasuk suku Darka yang dikatakan perempuan kecil dan pak tua pada saat pasar malam kemarin? Kalau mereka suku Darka, tentunya memiliki keluarga. Namun selama ini, Sandaka hanya melihat Luna, yang sebenarnya nenek bungkuk berusia ratusan tahun itu, hanya tinggal sendirian dalam rumah mewah yang besar dan megah. Sandaka belum pernah melihat orang lain selain Luna dan dirinya. "Kamu sebenarnya kenapa, Sandaka? Sepertinya kamu sedang kacau. Katakan saja, siapa tahu aku bisa membantumu." Sekali lagi, Luna bertanya membuat Sandaka bimbang harus menjawabnya. "Ini tentang istriku." Akhirnya, Sandaka berkata lirih. "Istrimu? Kenapa dengan istrimu?" "Ia menuntut agar aku setiap pulang ke rumah membawa uang yang banyak. Ia sudah terobsesi dengan tetangga depan rumahnya yang sudah membangun rumah serta membeli kendaraan mewah pula. Aku bingung, hingga aku tak lagi memiliki gairah untuk bekerja yang upahnya hanya pas-pasan untuk makan kami sehari-hari. Begitulah sifat manusia, selalu iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain, tanpa bisa berpikir kalau dia itu siapa. Saranku, jika kamu memang ingin membuat istrimu bahagia dengan mencukupi segalanya, tinggallah bersamaku selama 40 malam tanpa pulang ke rumah. Biarkan istrimu menunggu, dan nanti kamu pulang akan membawa sesuatu yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kalian akan jauh lebih kaya dari tetangga kalian itu. Dan aku tidak mengikatmu dengan persyaratan apapun. Bagaimana? Kamu mau?" Luna menatap mata Sandaka penuh harap, sampai akhirnya Sandaka pun menganggukkan kepalanya. "Ayo, naiklah." Luna meminta pada Sandaka, dan tanpa banyak tanya, Sandaka pun menurut saja. Motor mulai memasuki jalan perkampungan. Kemudian mereka mulai tiba di sebuah perkebunan jagung yang cukup luas. Entah dengan cara bagaimana, Sandaka tiba-tiba melihat jalan yang semula setapak dan penuh dengan daun-daun jagung kering, kini telah berubah menjadi sebuah jalan aspal, lengkap dengan pembatas jalan di sisi-sisinya. Luna menghentikan sepeda motornya tepat di depan sebuah rumah mewah bercat putih. Sandaka juga melihat sebuah mobil sedan berwarna putih. Luna mengapit lengan Sandaka, lalu membimbingnya untuk duduk di teras. Kemudian ia masuk dan keluar lagi dengan 2 gelas minuman di atas baki. "Nah, minumlah. Nanti aku tunjukkan tempat untuk kamu beristirahat,"
selama 40 hari, agar kamu dapat menyerap semua keinginan istrimu menjadi satu kenyataan. Kamu akan melihat banyak hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, dan itu adalah kehidupan sesungguhnya dari suku kami. Namun untuk malam ini, kamu harus menemani aku, dan nanti pulang membawa bekal untuk istri kamu. Baiklah, aku sudah siap menerima segala kemungkinan yang akan terjadi. Sandaka menerima tawaran dari Luna dengan kesungguhan hatinya, dan Luna tersenyum penuh kemenangan karena menurutnya Sandaka sudah jatuh ke dalam pelukannya secara penuh. Ketika malam mulai turun, seperti biasa, Luna, wanita yang memiliki nafsu syahwat yang besar ini, segera mengajak Sandaka untuk segera bercinta. Namun, entah mengapa, Sandaka merasa punya keberanian untuk menolaknya. Jangan sekarang, Luna. Aku sedang kacau, dan apabila pikiran tidak sejalan dengan tindakan, maka aku sama sekali sukar untuk mengendalikannya. Dan mungkin aku tak punya gairah untuk bercinta denganmu. Maka izinkan aku untuk mengumpulkan energiku dengan berjalan-jalan menikmati keindahan dan kemewahan rumah kamu ini, kata Sandaka beralasan. Oh iya, kamu selama ini belum pernah melihat isi rumahku ini ya. Tapi rumahku tak memiliki sesuatu yang istimewa. Semua biasa-biasa saja. Silakan kamu lihat-lihat. Rumah ini berarti rumah kamu juga. Sandaka mulai menelusuri jengkal demi jengkal ruangan yang ada di dalam rumah itu. Ruang tamu nampak begitu mewah, memiliki kursi-kursi antik berukiran sangat apik, dan sebuah lampu kristal tergantung di tengah-tengah langit plafon yang juga berbuat dari kayu yang nampak mengkilat. Seluruh jendela hanya tertutup dengan kaca besar dan tinggi tanpa daun. Sungguh sebuah sentuhan artistik, namun berbeda dengan dunia manusia. Tak ada televisi atau sound system di sana. Sandaka mulai melihat beberapa kamar tidur dengan ukuran besar. Beruntung Luna tidak mengunci kamar-kamar tersebut, sehingga Sandaka bisa melihat jelas isi di dalam kamar tersebut. Sudah 3 kamar yang ia lihat. Satu di antaranya adalah kamar yang biasa ia tempati saat kencan dengan Luna. Ada sebuah kamar yang belum ia lihat. Kamar dengan ukuran lebih besar dari 3 kamar sebelumnya. Entah mengapa, Sandaka merasa jantungnya berdebar-debar saat mendekati kamar paling ujung itu. Namun, perasaan itu ia tekan kuat-kuat. Ia ingin tahu ada apa di dalam kamar yang sepertinya berbeda dari yang lainnya. Dengan tangan bergetar, Sandaka memutar handle dan mendorong sedikit pintu hingga terbuka. Sandaka menutup hidungnya karena tiba-tiba bau busuk menyergap penciumannya. Penasaran, Sandaka membuka pintu lebih lebar lagi. Memang apa yang terdapat di dalam kamar itu pun berbeda dari kamar yang lain. Sebuah tempat tidur dengan ukuran raksasa terdapat di sana, dan sebuah meja berukuran besar, dan di atasnya terdapat aneka hidangan dalam jumlah cukup banyak, layaknya untuk makan satu keluarga. Selain itu, Sandaka tak melihat apa-apa lagi. Setelah itu, Sandaka memeriksa bagian dapur hingga pintu belakang. Dan Sandaka terkejut setelah melihat ternyata di luar sana adalah sebuah perkebunan jagung. Namun di kejauhan sana sepertinya ia melihat kerlip lampu-lampu dari beberapa rumah warga. Dan dalam keremangan cahaya rembulan, Sandaka melihat satu sosok tinggi besar tak jauh dari tempatnya berdiri. Untuk beberapa saat lamanya, Sandaka terpaku di tempatnya. Ia memperhatikan sosok itu, dan seakan ia pernah melihatnya kemarin di samping rumahnya. Lalu siapa sosok tinggi besar itu? Dan mengapa pula ada di belakang rumah ini? Sandaka kemudian menghubungkan dengan sebuah kamar tidur besar yang baru saja ia lihat di dalam rumah ini. Apakah mungkin makhluk itu tinggal dan tidur di rumah ini? Dan jika iya, berarti Luna tahu atau setidaknya mengenal sosok itu. Atau mungkin Luna adalah bagian dari keluarga makhluk itu. Sandaka menutup pintu rapat-rapat, lalu kembali menemui Luna yang sudah siap menyambutnya di atas ranjang. Malam itu mereka lewati dengan permainan cinta yang benar-benar dahsyat. Namun Sandaka tetap mengimbangi demi suatu tercapainya suatu tujuan. Keesokan paginya, Sandaka terkejut setelah mendapatkan dirinya berada di sebuah ruangan yang sempit. Sebuah ruangan yang mirip dengan kandang,
bahkan tanpa pintu dan jendela. Dan ia hanya melihat sebuah ventilasi udara berukuran hanya beberapa senti saja dan dipasangi jeruji besi. Hanya itu yang dapat membantunya melihat dan mendapatkan cahaya atau udara segar. Sandaka mulai meragukan akan niat Luna yang mungkin memang menjadikan dirinya sebagai tawanannya. Namun untuk menyesal pun tak berguna. Mungkin ini memang dirinya tengah diuji oleh perempuan itu. Sandaka mulai berpikir, bagaimana jika ia lapar, haus, atau ingin buang hajat. Dan ia pun kembali pasrah, sebab tak akan pernah ada yang datang menolongnya. Karena tempat ini sepertinya terletak di suatu tempat yang asing bagi manusia. Ia merasa telah menjadi tawanan dari suku Darka, atau entah makhluk apa namanya. Sesekali, ia melihat dari kisi-kisi jeruji besi. Di luar sana, hanya terlihat hamparan putih seperti awan yang saling bergerak. Hanya ada satu titik cahaya yang berkilauan seperti warna emas. Dan pemandangan itu kian terlihat nyata setelah hari menjelang sore. Awan-awan yang seputih kapas tadi kini tak lagi membuatnya silau, dan titik cahaya yang berkelip itu seakan terlihat membentuk sebuah gundukan tanah yang menjulang tinggi, laksana sebuah gunung. Ketika malam tiba, pemandangan pun semakin indah. Gundukan yang menyerupai gunung itu benar-benar membuat takjub, sebab hampir seluruh gundukan itu kini terlihat berkilauan seperti gunung emas yang berdiri megah dan mewah. Sandaka bertecak kagum. Semangat hidupnya kembali berkobar. Mungkin suatu saat Luna akan menyuruhku untuk mengambil emas-emas itu, pikirnya. Dan ada yang lebih membuatnya semakin heran dan penasaran, manakala ia melihat ada beberapa makhluk kerdil yang berjalan menuju ke bukit emas itu. Dan di belakang mereka ada beberapa manusia laki-laki mengikuti mereka dengan membawa alat seperti pengungkit dan cangkul. Apa yang akan mereka lakukan? Apa mereka akan menggali harta karun itu? Bayangan istrinya yang berharap agar ia bisa memberinya harta memperkuat semangatnya. Ia pun akan ke sana untuk menggali harta karun yang akan dapat merubah kehidupannya, terutama keinginan istrinya untuk memiliki rumah mewah dan banyak harta. Sandaka sudah melupakan masa lalunya yang mempunyai prinsip hidup apa adanya, bekerja dengan tulus walau dengan upah yang tak seberapa. Sekarang ambisinya hanya ingin menyenangkan istrinya, wanita yang ia cintai dengan sepenuh jiwa dan raga, dan yang telah membuat pendiriannya mencair karena desakan materi yang tak pernah membuat istrinya bahagia. Sementara di tempat lain, beberapa hari berikutnya, malam itu begitu gelap. Tak ada cahaya bulan dan kerlip sang bintang. Angin berhembus agak kencang, menambah suasana malam semakin dingin dan mencekam. Kampung Cikupa seakan sudah tenggelam dalam kedamaian alam mimpi warganya yang telah lama karena harian bekerja mencari nafkah. Di bawah sebatang pohon nangka, tepat di samping rumah milik Sandaka, sesosok makhluk tinggi besar berkulit merah tengah mengawasi keadaan sekitarnya. Matanya yang seperti bola api berwarna merah memperhatikan tepat kamar di mana istri Sandaka yang tertidur seorang diri. Ya, Disha memang sudah terbiasa tinggal sendirian hingga larut malam atau pagi menjelang menunggu Sandaka baru kembali dari tempatnya bekerja. Makhluk tinggi besar itu memperlihatkan kedua sudut bibirnya mempunyai taring panjang. Kemudian, kedua tangan makhluk itu terangkat tinggi-tinggi, dan seketika itu pula tubuh makhluk itu diliputi kabut hitam tebal yang bergulung-gulung. Dan tak berlama-lama berselang, muncul sosok lain yang menggantikan sosok makhluk tadi. Kiranya makhluk tadi telah merubah wujudnya menjadi seorang lelaki yang tak lain adalah sosok Sandaka. Dan setelah beberapa saat memperhatikan sekitar, barulah ia bergerak berdiri tepat di depan pintu rumah Sandaka. Ia mengetuk pintu dengan halus, hingga akhirnya pintu pun terbuka. Disha menyambutnya dengan senyum penuh kebahagiaan. Makhluk yang kini telah menjelma menjadi Sandaka itu tak sabar. Ia ingin langsung mengangkat tubuh Disha, lalu memondongnya, kemudian membawanya ke dalam kamar. Disha begitu bergairah untuk melayani makhluk itu. Bahkan ia sudah menyiapkannya sejak sore tadi. Disha memakai gaun tipis yang memperlihatkan lekuk bentuk tubuhnya yang sintal dan penuh pesona. Entah mengapa,
Hari-hari belakangan ini, ia begitu bergairah melakukan hubungan suami istri. Tidak seperti biasanya ini. Mas, kamu sejak beberapa malam ini sangat luar biasa. Aku selalu kewalahan melayani permainan ranjangmu, Mas. Ternyata uang memang cukup berpengaruh juga dalam hubungan bagian ya, Mas. Kata Disha, lirih di dalam pelukan Sandaka. Namun perwujudan Sandaka itu tidak membalas kata-kata Disha. Ia dengan garang dan ganasnya menggenjot tubuh Disha yang memang terus berusaha mengimbangi suaminya. Ia seakan tak ingin membuat suaminya kecewa dan terus bersikap manja dengan harapan bisa memuaskan hasrat suaminya. Jelmaannya itu walau dengan perasaan tubuh yang luluh lantak karena memaksakan diri. Dan seperti biasa, setelah kelelahan, Disha pun tertidur dengan lelapnya. Baru setelah terbangun, ia baru menyadari kalau suaminya sudah tak ada lagi di sampingnya. Sebagai penggantinya, Disha melihat tumpukan uang kertas yang masih baru. Ia membayangkan jika setiap pagi Sandaka meninggalkan uang sebanyak ini sebelum berangkat. Niscaya dalam beberapa bulan saja ia sudah bisa membangun rumah yang megah, yang mungkin dapat mengalahkan rumah tetangganya itu. Disha memasukkan tumpukan uang ke dalam lemari kayu bersama uang yang sudah ada di sana. Ia tersenyum memandangi tumpukan uang yang semakin banyak, namun ia malas untuk menghitungnya. Mungkin nanti saja menghitung bersama suaminya. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Sandaka mendengar suara bergemuruh dari arah belakangnya. Setelah ia menengok, ternyata dinding bagian belakang itu bergeser dan perlahan-lahan mulai terbuka. Angin segar seketika terasa menyejukkan tubuhnya yang sekian lama terkurung di dalam bangunan kecil dan sumpek itu. Lalu muncul seorang perempuan tua yang telah bungkuk. Ternyata kamu masih hidup, anak muda, serunya sambil tertawa pelan. Sandaka sudah tahu persis siapa perempuan tua itu yang tak lain adalah Luna. Iya, Nek, aku belum ditakdirkan mati. Kamu panggil aku nenek. Apa kamu tak ingat betapa seksinya tubuhku dan betapa dahsyatnya goyanganku ini? Ah, sudahlah. Apakah ujianku sudah selesai? Tanya Sandaka, ingin tahu akan nasibnya. Tentu saja sudah. Sekarang kita kembali ke rumahku. Dan besok pagi, sebelum fajar, kamu boleh pulang. Berarti malam ini aku masih harus tidur bersama kamu, Nenek? Tidak, tapi tidur bersama cewek ABG yang masih perawan ting-ting. Aku akan memberikan segala keinginan kamu, karena kamu sudah lulus dari ujianku yang ternyata dapat kamu lewati. Aku heran juga betapa kuatnya kamu selama 40 malam tanpa makan dan buang hajat. Atau aku tak merasakan apa-apa, Luna. Aku tidak lapar. Aku tidak pula ingin pipis atau sebagainya. Bahkan aku sendiri tidak tahu apakah aku tidur atau tidak. Aku hanya merasa pasrah pada nasib apa yang akan menimpaku. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat aku bisa naik ke gunung emas itu untuk mendapatkannya sebanyak mungkin. Tapi ternyata itu hanya harapan kosong. Sebab diriku ternyata hanya dapat terdiam tanpa dapat berbuat apa-apa. Sandaka, sebenarnya kamu tidak terdiam di tempatmu. Kamu telah melakukan pendakian itu, dan kamu telah berhasil membawa emas yang kamu inginkan. Luna, bagaimana mungkin aku sudah sampai dan mendapatkannya, sementara aku hanya duduk dan tak dapat berbuat apa-apa. Semua dinding pun tak ada yang memiliki pintu. Bagaimana mungkin aku bisa keluar dan naik ke atas bukit emas itu? Benar, Sandaka, kamu hanya duduk terdiam tanpa bisa berbuat banyak. Tapi kamu harus ingat, sekarang kamu berada di alamku, alam yang berbeda dengan alam manusia. Pikiran kamu itulah yang memaksa kamu untuk bekerja, menaiki bukit emas dan pulang membawa hasil yang cukup untuk istrimu. Aku belum mengerti maksud kamu, tanya Sandaka masih bingung. Nanti kamu akan melihatnya sendiri. Sekarang mari kita istirahat sampai tiba saatnya kamu pulang. Dan aku akan menunjukkan berapa banyak harta yang telah kamu dapati dalam pengasingan kamu selama 40 malam. Kemudian
perempuan tua yang bungkuk dan berusia ratusan tahun itu mengajak Sandaka ke rumah mewah yang selama ini dijadikan oleh mereka sebagai istana untuk berbuat mesum. Sandaka dijamu oleh Luna dengan minuman yang sangat nikmat, minuman yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dan Luna menunjukkan sebuah kantung yang lumayan besar yang terbuat dari kain berluruh merah. Nah, cobalah kamu lihat apa isi di dalamnya. Sandaka menuruti perempuan itu, dan dengan hati bertanya-tanya serta tangan yang gemetaran, ia membuka tali pengikat kantung itu. Mata Sandaka terbelalak lebar demi melihat isi kantung itu. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangannya meraih benda yang berkilauan dengan warna kuning emas. Emas? Benarkah ini emas? Ia bertanya seakan pada diri sendiri. Itu memang emas murni. Kamu bisa menjualnya dengan harga tinggi. Bukankah ini yang menjadi keinginan istri kamu? Bisa hidup mewah tanpa harus tahu suaminya bekerja apa. Yang penting baginya adalah harta kekayaan yang berlimpah. Namun semua itu tentu ada resikonya, balas Luna menjelaskan. Maksud kamu? Jangan berpikir macam-macam dulu, Sandaka. Aku tidak mengatakan kalau kamu harus memberikan tumbal atau menjalani ritual lainnya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang akan didapat dengan cara instan dan mudah tentu memiliki sifat timbal balik. Sebab dunia ini tak ada yang gratis. Namun aku katakan sekali lagi, kalau kamu bukan sebagai pemuja setan atau iblis, kamu dan aku hanya sekedar barter karena kita saling membutuhkan. Jadi, aku sudah terikat oleh suatu perjanjian? Tak ada yang terikat. Semuanya secara kebetulan saja. Aku butuh kamu dan kamu butuh harta itu. Sudahlah. Lupakan masalah itu. Ibarat kata orang, nasi telah menjadi bubur. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu sudah terlanjur dan harus menyantapnya. Sandaka terlalu tegang untuk memikirkan itu. Kini hatinya berbunga-bunga demi melihat sekantung batang emas murni yang menurut Luna pasti sangat mahal jika dijual. Aku harap malam ini yang terakhir bagi kita berhubungan. Tapi bukan berarti terakhir kita lepas kontak. Jika aku membutuhkan kamu, maka kamu harus tetap datang. Dan jika kamu ingin bertemu denganku, kamu masih boleh berkunjung ke sini. Tepatnya untuk saat ini, pertemuan kita ini kita batasi demi suatu proses. Suatu proses? Proses apa itu? Ada sesuatu yang akan terjadi. Entah aku atau apa? Lalu kenapa denganmu? Sudahlah, lupakan saja. Nikmatilah minuman kamu ini. Luna mengakhiri kata-katanya dan menyodorkan minuman yang lainnya. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, nenek tua. Sekali lagi kamu panggil aku nenek tua, akan kucabut kepalamu dari pangkal lehermu, bocah gendeng. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku pernah melihat satu sosok makhluk yang teramat menyeramkan. Ia memiliki tubuh tinggi besar dengan kulit berwarna merah, memiliki mata merah, dan ada tanduk di kepalanya, serta memiliki taring pada sudut bibirnya. Luna memandang tajam pada Sandaka, namun akhirnya ia bertanya juga. Di mana kamu melihatnya? Ia ada tak jauh dari belakang rumah ini. Siapa dia? Dan makhluk apakah dia itu? Luna menundukkan kepalanya. Sepertinya ia ingin tengah terbawa arus perasaannya. Jadi kamu sudah melihatnya? Tak apa, biar aku katakan siapa ia sebenarnya. Luna menarik nafas berat seakan ia ingin menghempaskan suatu beban berat dalam pikirannya. Di dunia kami ini, kami hidup rukun dengan penuh kedamaian. Meskipun kami berasal dari dunia yang berbeda, tak ada perseteruan di antara kami. Makhluk yang kamu lihat itu sebenarnya satu keluarga denganku. Ia juga sama sepertiku. Aku bisa merubah wujudnya sesuai yang ia kehendaki. Ia makhluk yang sangat baik, penuh cinta dan selalu berbagi. Kami mengenal begitu dekat. Dan akhirnya, karena memiliki perasaan yang sama, kami pun akhirnya menikah. Namun setelah sekian puluh tahun kami tak juga dikaruniai keturunan, maka ia memutuskan untuk pisah ranjang. Dan aku tak keberatan. Kami sama-sama berjanji
untuk mencari pasangan hidup masing-masing. Dan anehnya, keinginan kami juga sama. Kami ingin mempunyai keturunan dari bangsa manusia. Aku telah berhasil memikat kamu dengan sedikit harta, dan kamu juga tidak keberatan untuk melayaniku, dengan harapan aku bisa mengandung benih darimu. Namun akhirnya aku putus asa. Setelah sekian lama berhubungan denganmu, tetap saja tak ada perubahan dalam diriku. Aku mungkin mandul, Sandaka, dan kamu tak perlu khawatir punya anak dari bangsaku. Sementara itu, aku juga sering melihat berdosa. Suamiku sering keluar untuk mencari pasangannya dari bangsa manusia. Lanjutnya, Sandaka sempat terkejut saat mendengar kalau makhluk yang bernama Badusa itu juga dapat malih rupa seperti halnya Luna. Dan ia ingat saat makhluk itu berada di dekat rumahnya. Namun Sandaka tidak menceritakan perihal tersebut, karena semua hanya sebuah kebetulan belaka. Ayo, diminum dulu. Ini minuman yang terbaik yang ada di dunia kami. Luna menyodorkan gelas yang berisi cairan berwarna merah dan agak kental. Sandaka menurut saja. Ia menikmati minuman itu tanpa ragu sedikit pun, hingga pada akhirnya ia terkulai di tempat duduknya. Sandaka, kenapa kamu jadi tidur di sini? Ayo, aku bantu kamu ke kamar, ujar nenek tua itu sambil membopong tubuh Sandaka. Ternyata tenaga perempuan tua itu sungguh luar biasa. Tubuh Sandaka yang nampak kekar itu terlihat ringan dalam pondongnya. Dan seperti yang sudah-sudah, Sandaka mendapatkan dirinya hanya seorang diri di sebuah ladang jagung. Sejenak, ia memperhatikan sekeliling yang nampak masih agak gelap. Karena saat itu, hari belum lagi pagi. Sandaka teringat akan sebuah kantung kain yang semalam ia terima dari Luna. Dan kantung itu memang nyata masih ada di samping ia tertidur. Sandaka memeriksa isi kantung tersebut. Ia bersyukur karena isinya juga ada. Yang membedakannya hanyalah saat malam tadi ia melihat isi kantung itu adalah batangan emas murni. Tapi yang ia dapati sudah berbentuk perhiasan seperti gelang, cincin, kalung, dan aksesoris lainnya. Sandaka bangkit dari duduknya, kemudian berjalan menuju rumahnya. Ia tak sabar ingin melihat reaksi sang istri saat melihat perhiasan di dalam kantong ini nanti. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya ia sampai di rumahnya yang terlihat masih sepi. Mungkin Tisha masih tertidur, gumamnya. Beberapa kali ia mengetuk pintu, hingga pintu pun terbuka. Tisha memandang heran melihat kedatangan Sandaka. "Kamu?" kata Tisha tertahan. "Iya, aku. Kamu kenapa? Kau sepertinya kaget melihat aku pulang," tanya Sandaka tak mengerti. "Tapi barusan kamu berangkat, Mas. Kau sekarang udah pulang lagi?" Kini Tisha yang nampak bingung. "Aku? Iya. Kamu menghabiskan waktu bersama aku hingga aku kerasa capek, Mas. Gairah kamu semakin hari semakin menjadi-jadi. Tapi aku sangat puas melayani kamu, Mas. Apalagi setiap pagi kamu selalu meninggalkan setumpuk uang untukku." "Tisha, kamu ngomong apa sih?" Nada suara Sandaka agak meninggi. Ya sudahlah. Kalau kamu memang libur hari ini, kamu boleh melanjutkan permainan kita nanti." Iya, ngomong-ngomong, apa yang kamu bawa? Jangan-jangan seekor ular yang kamu bawa dalam kantong itu? Atau mungkin sang ratu ular? Aku masa bodoh. Apapun itu, yang jelas aku sekarang merasa lebih bahagia secara lahir batin. Sandaka tak tahu harus bersikap bagaimana. Dugaannya tentang makhluk itu kini hampir jelas, meski ia belum bisa membuktikannya sendiri. Sekali lagi, demi cinta dan membahagiakan istrinya, ia harus menendam apa yang sudah terjadi dengan istrinya dan juga dirinya. Kalau dirinya bisa mendapatkan uang karena selingkuh dengan makhluk gaib yang bernama Luna, lalu kenapa tidak dengan Tisha yang berhubungan dengan makhluk yang bernama Badusa? Tisha segera mengambil kantung kain itu dan dengan malas ia membukanya. Mata perempuan itu terbelalak lebar dengan mulutnya yang menganga. Di hadapannya kini terpampang sebuah pemandangan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Meskipun ia anak orang kaya, ia belum pernah melihat perhiasan emas sebanyak itu. "Mas, apa aku sedang tidak bermimpi?" tanyanya seakan pada dirinya sendiri. "Tidak, semuanya nyata. Dan kamu sudah kaya, Tisha.
Aku rasa semua ini bisa untuk membangun sebuah rumah mewah, membeli mobil yang bagus, dan apapun yang kamu inginkan. Tapi seperti yang kamu pernah katakan, bahwa kamu tidak akan peduli aku dapat harta dari mana sekalipun aku menjalani pesugihan. Kamu harus tahu, Disha, di dunia tidak ada yang gratis. Semua ada konsekuensinya. Maka jika terjadi sesuatu dengan aku atau kamu, itu adalah takdir yang harus kita terima. Oke, aku mengerti. Mudah-mudahan saja sebelum bayiku lahir nanti, kita sudah memiliki rumah mewah, lengkap dengan segala isinya. Apa? Bayi? Kamu hamil, Disha? Tanya Sandaka terkejut. Iya, Mas. Kamu juga senang kan mendengarnya? Senang katanya. Siapa pula yang menghamili Disha? Padahal aku sudah lama tidak menggaulinya. Sandaka dengan terpaksa memendam semua pertanyaan di hatinya. Ia tidak ingin melihat istrinya kecewa. Bukankah semua yang ia lakukan semua ini demi kebahagiaan Disha, perempuan satu-satunya yang ia cintai dengan segenap jiwa dan raganya? Berarti selama ini aku menjalani pembuangan di tempat Luna. Makhluk itu mulai berkeliaran mencari kesempatan untuk menggauli istriku dengan merubah wujudnya menyerupai aku. Jadi Luna ada di balik semua ini. Ia sengaja mengurung diriku agar makhluk itu punya keleluasaan dalam menjalankan niatnya. Disha, kamu tidak tahu kalau selama ini telah berhubungan badan dengan makhluk yang mengerikan. Sandaka bermain dengan alam pikirannya sendiri. Bagaimana jika mimpi yang pernah ia alami menjadi kenyataan? Mimpi tentang seorang bayi merah dengan wujud seperti bedusa, memiliki sepasang tanduk dan taring yang runcing di sudut bibirnya. Matanya yang merah seakan membakar jantung Sandaka. Sandaka menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha menepis semua bayangan semu, namun menakutkan bila itu menjadi kenyataan. Namun di sisi lain Sandaka tak bisa menyalahkan siapapun, tak bisa menyalahkan Luna, sebab yang ia tahu, meskipun perempuan tua pungguk itu telah memberikan banyak kebaikan, bukan hanya uang, tapi juga kehangatan tubuhnya yang mulus saat ia telah menjelma seorang gadis remaja yang manja dan penuh pesona. Bedusa mungkin juga tidak salah. Bukankah ia ingin mencari pasangan hidupnya kepada bangsa manusia agar anaknya kelak bisa berwujud seperti manusia dengan segala watak dan alamiah dan kodratnya sebagai manusia? Bedusa juga memberikan banyak uang kepada Disha sehingga perempuan itu merasa senang melayani nafsu dari makhluk yang menjijikan itu. Sandaka menyalahkan dirinya sendiri. Ia telah kalah oleh cinta yang besar terhadap Disha, sehingga ia mengorbankan seluruh akidah dan norma hidupnya sebagai manusia. Ia rela memberikan kepuasan batin kepada makhluk yang ia sendiri tak tahu dari mana asal-usul perempuan yang bernama Luna. Mungkin memang benar kalau Luna bukan iblis atau sejenis siluman yang selalu menggoda hati manusia, karena pada kenyataannya tak pernah sekalipun Luna memperlihatkan sikap atau sifatnya yang bertentangan dengan hati nurani. Luna begitu baik dan rasanya tidak pantas untuk dibilang iblis. Dan menurut Luna, ia adalah satu bangsa seperti makhluk bunian atau suku Dani. Hanya saja ia bisa berbuat sesuai keinginannya, dan ia bisa terlihat pada siang hari, walau memang masih banyak keganjilan yang menjadi tirai goib keberadaannya. Siang itu Sandaka menghabiskan waktunya dengan menyendiri di kamar belakang. Ia tak ingin mengganggu istrinya yang tengah menghitung tumpukan uang yang memang membuatnya pusing 7 keliling. Berkali-kali ia salah dalam menghitung sehingga harus mengulanginya kembali. Dan rasa pusing itu menimbulkan rasa mual di perutnya. Disha setengah berlari menuju toilet. Disha berusaha mengeluarkan isi perutnya, namun tak ada yang keluar. Dan berulang kali ia hanya mengeluarkan suara, hingga ia merasa capek sampai matanya pun berair. Mendengar istrinya muntah-muntah, Sandaka cepat menyusul ke toilet. Ia melihat Disha masih bernongkok dengan wajah tertunduk. Disha, kamu kenapa sayang? Tanyanya, ia menjadi sedikit heran mendengar kalau ia bisa mengucap kata sayang, kata yang telah sekian lama dalam kesehariannya bersama istrinya. Entahlah mas, aku merasa agak pusing dan mual. Mungkin gara-gara menghitung uang yang gak pernah sampai tuntas. Selalu salah dan salah lagi. Harusnya kamu bantu aku dong menghitung uang itu. Disha dengan manja malah mengalihkan pembicaraan.
Uang. Aku pikir kamu sakit. Sebaiknya kita ke dokter ya, atau beli obat saja. Tidak usah mas, aku tidak apa-apa kok. Ayo mas, bantu aku menghitung uang. Dan Sandaka akhirnya menurut juga. Menurut Sandaka dan Disha, uang mereka sudah lebih dari cukup jika hanya untuk merenov saja. Namun Disha tidak ingin rumah yang memiliki luas 7x10 itu tetap berbentuk seperti itu. Ia ingin rumah itu menjadi 2 lantai. Sayang, untuk apa kita membangun rumah 2 lantai? Toh kita hanya tinggal berdua. Lagi pula, nanti kamu capek kalau harus naik turun tangga. Bukankah rumah 1 lantai itu sudah cukup nyaman? Kata Sandaka mengomentari. Mas, iya, sekarang kita memang hanya tinggal berdua. Tapi kamu lihat, perutku, sebentar lagi kita akan punya anak. Dan anak kita nanti akan senang bisa bermain membawa teman-temannya main di lantai atas. Balas Disha. Kamu hamil, Disha? Tanya Sandaka seakan tak percaya sambil memandangi perut istrinya yang mulai kelihatan membuncit. Iya mas, tentunya kamu juga senang dong melihat aku hamil. Senang? Disha bilang aku senang. Tidak, dia bukan anakku, bukan darah dagingku. Anak itu pastilah anak berdosa. Ih, ngeri aku, kata Sandaka dalam hati. Kok mas diam? Apa mas tidak suka kalau kita punya anak? Pertanyaan Disha menyudutkan. Tentu saja aku suka. Ya, aku sangat suka. Kalau begitu, kita harus menjual semua perhiasan yang kamu bawa itu. Tapi jangan semuanya. Sisakan juga buat perhiasanku. Ya sudah, sebaiknya besok kita ke toko emas. Tapi harus berpindah-pindah tempat. Kita tidak boleh menjual di situ toko saja. Karena itu bisa menimbulkan kecurigaan orang. Dan bila harus, kita juga bisa ke kota lain. Semua demi keamanan kita. Semua terserah kamu saja mas, balas Disha. Tak ada pilihan. Dan keesokan harinya, sepasang suami istri itu pergi ke kota untuk menjual perhiasan. Sesuai kemauan Sandaka, mereka pun menjual perhiasan secara bertahap. 1 gelang, 2 cincin, dan sebuah kalung berukuran besar ditawarkan. Wah, ini emas yang sangat baik kualitasnya. Kenapa bapak dan ibu menjualnya? Tanya pemilik toko. Kami butuh uang untuk biaya pengobatan, Pak. Dan kami hanya punya ini. Jadi terpaksa kami jual. Jawab Sandaka beralasan. Oh, begitu. Baiklah, saya beli dengan harga tinggi. Kalau masih punya perhiasan seperti ini lagi, Bapak dan Ibu jangan ragu untuk menjual kepada kami. Iya, Pak. Balas Sandaka. Tapi ia sudah punya komitmen untuk menjualnya secara bertahap dan di toko yang berbeda-beda. Setelah 2 hari penuh, akhirnya sepasang suami istri itu pun telah menjual semua perhiasannya dan hanya menyisakan beberapa untuk dipakai Disha. Setelah dihitung-hitung, ternyata jumlah uang yang kini terkumpul sungguh fantastis. Dengan tidak sabar, Disha segera mencari seorang ahli bangunan. Dan dari hasil perundingan anggaran yang harus dikeluarkan, ternyata jauh lebih kecil dari perkiraan mereka berdua. Disha melihat desain gambar rumah yang akan dibangunnya. Ia sungguh tertarik dengan tata letak ruang interior yang serba luks. Kapan Bapak bisa memulai pembangunan ini? Tanya Disha tak sabar. Jika Ibu ingin cepat, mungkin besok saya sudah membawa orang untuk mulai tahap awal, yaitu membongkar dinding yang nantinya akan saya pindahkan. Balas Bapak Sofyan yang seorang arsitek cukup ternama di tempat mereka. Baiklah Pak, saya rasa lebih cepat lebih baik. Saya sudah tidak sabar ingin tinggal di rumah yang bagus dan mewah. Saya bosan tinggal di rumah yang terlihat kumuh ini, yang tak pernah tersentuh cat sedikit pun. Memang kenapa tidak pernah dicat? Padahal biaya pengecatan itu kan tak seberapa lah. Memang benar, tapi uang dari mana? Tapi sekarang ini Ibu kan membangun rumah mewah. Tentunya banyak uang dong Bu. Disha terdiam. Ia hampir saja terjebak oleh kata-katanya sendiri. Demi kelancaran pembangunan dan tak merasa terganggu, Sandaka bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari rumah mereka. Dan untuk keamanan menjaga material, Sandaka juga memperkerjakan orang penjaga malam yang merangkap kerja di bagian gudang. Hampir 1 bulan lamanya renovasi berjalan semua lancar. Tak ada kendala apapun. Hingga pada suatu malam, penjaga malam yang bernama Heru itu mendengar suara aneh yang cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu seperti seseorang yang tengah menggeram dan kesal.
dengan nada yang besar namun dalam, sehingga seakan menggema dalam bangunan yang hanya diterangi satu buah lampu saja, yakni di ruang tengah. Heru memang merasa takut juga dengan suara yang ia yakini bukan suara manusia. Namun sebagian seorang penjaga malam yang punya tanggung jawab, ia berusaha untuk tenang dan memendam rasa takutnya. Heru berusaha mencari sumber suara tadi dengan sorot lampu senter kecil. Hingga setelah beberapa lama, akhirnya ia melihat bayangan yang berkelebat dengan sangat cepat. Namun penglihatan Heru masih cukup tajam. Ia melihat sosok tinggi besar dengan kepala yang bertanduk. Ia juga melihat sosok makhluk itu bermata merah. Sebab secara kebetulan, makhluk itu sempat menengok ke arah Heru sambil berkelebat pergi entah kemana. Mendengar penuturan dari Heru, Sandaka yakin kalau makhluk itu adalah berdosa yang mungkin kecewa dan kesal karena tak dapat menemui Disha. Namun Sandaka tak ingin Disha sampai mengetahui hal ini. Mas, sebaiknya Mas Heru jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Saya takut nanti pembangunan ini terganggu karena mereka takut cerita dari Mas Heru. Yang lebih gawatnya lagi, jika tetangga-tetangga yang mendengar, pasti mereka curiga dan menyangka kalau kami ini menjalani ritual yang menyimpang. Jadi saya harap agar Mas Heru tidak bercerita kepada siapapun, kata Sandaka memohon. Iya Pak, saya tidak akan bercerita. Lagi pula, itu mungkin cuma perasaan saya saja Pak, balas Heru. Dan tak lupa, Sandaka memberinya sedikit uang agar Heru tidak menceritakan kejadian malam itu. Heru tetap bertahan untuk tetap bekerja, walaupun suara aneh sesekali terdengar di dalam bangunan itu. Bahkan, ia sempat melihat wujud dari sosok tersebut yang hampir membuat dirinya pingsan. Di lantai atas yang baru dipasangi besi-besi untuk alas cor, adukan semen, Heru dengan jelas melihat sosok berdosa yang tengah duduk di pinggiran dekat jendela. Beruntung, makhluk itu tengah menghadap ke jalan, sehingga ia tak melihat kedatangan Heru di lantai atas itu. Sadar kalau dirinya dalam bahaya, Heru, laki-laki berumur 30 tahunan itu pun kembali menuruni anak tangga yang juga belum jadi. Dan ia segera masuk ke dalam kamarnya, mengelumuti tubuhnya, lalu mencoba untuk tidur. Walau sulit, namun ia paksakan juga. Disha sudah merasakan sakit pada perutnya yang memang kelihatan aneh. Padahal baru 1 bulan saja ia mengalami rasa mual dan pusing-pusing, pertanda dirinya hamil. Tapi sekarang, perutnya semakin terlihat membuncit. Hal itu tentu saja membuat Sandaka merasakan kecemasan yang luar biasa. Sebab mungkin dalam hitungan hari saja, perut istrinya akan semakin membesar. Aku heran deh. Biasanya orang hamil itu baru terlihat perutnya buncit setelah beberapa bulan. Tapi kamu ini, baru 1 bulan lebih sudah begini. Aku khawatir bayi kamu ini tidak normal, Disha, kata Sandaka melihat istrinya yang tengah mengelus-elus perutnya. Mas, kamu kok tega bilang begitu? Apa kamu mau kita punya anak yang tidak normal? Jerit Disha, merasa kesal dengan pendapat suaminya. Bukan begitu, maksudku, aku hanya kurang yakin saja dengan perkembangan kehamilan kamu yang terlalu cepat. Bukankah sebaiknya kita periksakan saja ke dokter agar lebih jelas dan tahu apa yang terjadi sesungguhnya? Tidak, aku tidak mau periksa ke dokter. Justru aku ingin melihat anakku secara langsung, tanpa ada dugaan dari dokter yang hanya kira-kira dan itu menjadi beban pikiran saja. Biarkan ia tumbuh dengan sendirinya. Baik besok atau lusa aku melahirkan, tak jadi masalah buatku. Disha bersikeras menolak ajakan Sandaka untuk pergi ke dokter. Sandaka hanya terdiam dalam pikirannya. Ia melihat kalau dalam perut istrinya telah bersemayam sosok makhluk kecil yang sangat mengerikan. Siang itu, Sandaka merasa malas untuk melihat pembangunan rumahnya. Terkadang, ia merasa tak enak hati jika harus berada di sana. Ia merasa tak ingin dirinya seperti seorang majikan yang selalu mengawasi orang yang sedang bekerja. Ia takut mereka merasa tertekan dan akhirnya berkunjing ke semua temannya. Maka, ia lebih suka berdiam di rumah kontrakannya saja. Tapi tidak demikian halnya dengan Disha. Perempuan itu kerap kali memandangi suaminya yang hanya duduk-duduk santai tanpa ada kegiatan apa-apa. Mas, bukankah sebaiknya Mas itu berada di proyek, mengawasi para pekerja? Barangkali saja mereka bermalas-malasan jika tak ada orang di sana, kata Disha. Maunya sih begitu,
Cuma aku suka merasa gak enak juga sama orang kerja, seakan aku ini mengawasinya dengan ketat. Balas Sandaka. Kalau begitu, bukankah sebaiknya Mas bekerja? Bukankah jika Mas bekerja setiap pulang, bisa membawa uang yang banyak? Ingat Mas, persediaan uang kita semakin hari semakin menipis. Aku takut jika kita kekurangan biaya. Sandaka terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bekerja? Bekerja apa? Toh ia sudah berhenti bekerja di pabrik. Sedangkan uang itu selama ini adalah pemberian dari Luna. Apa ia harus menghubungi perempuan itu lagi? Terbayang kembali wajah perempuan tua bungkuk dengan pipinya yang sudah keriput termakan usia yang telah ratusan tahun, namun masih tetap bertahan hidup. Sandaka tersenyum bila mengingat pertemuan pertama mereka saat sore hari sepulang kerja. Sandaka berteduh di sebuah gua kecil sambil menanti hujan reda. Seorang perempuan tua berjalan tertatih-tatih di hadapan tempat Sandaka berteduh. Kemudian ia memanggil dan menawarkan untuk berteduh. Tak disangkanya, sejak saat itulah keduanya menjadi akrab dan saling membutuhkan. Haruskah aku menemui Luna kembali? Apa ia masih mau menerimaku setelah memberikan harta yang begitu banyak? Akhirnya, Sandaka menuruti kata istrinya. Ia melangkah tanpa tujuan yang pasti. Namun pada akhirnya, kakinya tetap melangkah pada ladang jagung yang nampak sepi. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah pohon-pohon jagung yang mulai berubah dan masih hijau. Sandaka berjalan menyeruak dedaunan untuk tiba di tempat biasa ia melihat dunia lain selain dunia manusia. Dan langkahnya terhenti tepat pada sebuah tanah yang agak kering dan tak terlalu banyak dedaunan jagung. Berkali-kali ia mencoba untuk mencari keberadaan alam makhluk kecil dengan cara menempelkan telinganya. Namun sampai beberapa waktu, ia tak mendengar apa-apa dari dalam tanah. Aneh. Rasanya aku tak mendengar apapun di sini. Atau jangan-jangan mereka telah pindah ke tempat lain. Sandaka akhirnya menyerah. Ia merasa lelah. Ia pun tertidur tanpa ia sadari. Kiranya kamu masih sering ke sini. Hai manusia. Sesosok makhluk kecil berkelamin perempuan sudah berada di dekat Sandaka. Lamat-lamat Sandaka mendengar suara itu, ia pun membuka matanya. Dan sepertinya ia pernah mengenali makhluk kecil itu. Balas Sandaka sambil tersenyum. Kamu masih ingat aku, tapi sayang, saat itu kita belum sempat kenalan. Nama aku Kartika. Nama kamu? Lanjut makhluk kecil yang bernama Kartika sambil mengulurkan tangannya. Sandaka. Balas Sandaka seraya menyambut uluran tangan Kartika yang hanya sebesar jari tangan Sandaka. Dan tinggi badan perempuan itu hanya sebatas lutut Sandaka, sehingga Sandaka tak perlu lagi untuk berdiri melayani pembicaraan mereka. Aku mendengar detak jantungmu Sandaka, karena kebetulan aku sedang berada di dekat tempat ini. Ada kegelisahan yang aku lihat di mata kamu, dan suara hati kamu mengatakan kalau kamu tengah mencari keberadaan Luna, si nenek bungkuk itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Itu tidak penting. Kenapa kamu masih mencari perempuan itu? Apakah masih belum puas berhubungan dengannya? Ini bukan soal kepuasan, tapi soal istriku. Ia tengah membangun rumah, dan ia takut kalau persediaan uang kami tidak cukup untuk biaya pembangunan itu. Lalu ia menyuruhku untuk pergi bekerja, agar aku bisa membawa uang banyak setiap pulang ke rumah. Sebenarnya, aku sudah tidak bekerja, dan semua uang adalah pemberian dari Luna. Ya, aku paham. Sekarang kamu memiliki ketergantungan pada perempuan itu. Tapi ingat, suatu hari nanti, pasti ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan buat kamu. Dan itu adalah hal yang wajar, karena apa yang diberikan Luna padamu, pasti ada timbal baliknya. Maksud kamu? Istri kamu. Kenapa dengan istriku? Mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Sandaka terdiam. Benar, ia sudah tahu akan maksud dari kata-kata Kartika. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Ikuti saja sesuai alur lakon kehidupan kamu. Dan nanti, setelah kamu sampai pada titik jenuh, kamu pasti ingin berhenti dengan semua ini. Kamu bisa mencari aku. Begitulah kata-kata terakhir yang diucapkan Kartika. Sebelum ia menghilang entah kemana, Sandaka bangkit dari tempatnya. Ia melangkah kembali tanpa tujuan. Namun belum lagi jauh dari berjalan, seorang tiba-tiba memanggilnya. Sandaka menengok ke belakang.
Ia melihat seorang teman kerjanya yang entah mengapa berada di tempat itu juga. "Pardede, kamu kok ada di sini?" tanya Sandaka keheran. Entahlah, aku malas bekerja. Ngomong-ngomong, aku mau tanya sama kamu. "Soal apa?" Pertama, kamu kemana aja? Keluar dari kerjaan tanpa izin, mengundurkan diri. Dan kedua, ini yang sangat penting dan yang ingin aku tahu banget. "Apa itu?" Setelah kamu berhenti bekerja, kamu malah hidup jauh lebih baik. Aku ke rumah kamu dan aku melihat rumah kamu sedang dibangun. Tingkat malah. Kalau boleh aku tahu, dari mana kamu mendapat uang dalam waktu yang singkat? Jawab dengan jujur, Sandaka. Bukankah di antara kita ada rahasia-rahasiaan? Sandaka terkejut mendengar pertanyaan yang menyudutkannya. Ia tak segera menjawab karena ia pikir takutnya Pardede tidak percaya dan akan menertawakannya. Loh, kok malah bengong? Pardede menyadarkan lamunan Sandaka. "Rasanya memang sulit untuk diterima kalau sehat kita. Tapi ini kenyataan. Kenapa sekarang aku bisa lebih mapan setelah tidak bekerja? Mungkin kamu tidak akan percaya pada ceritaku ini. Tapi inilah awal perubahan diriku." Aku siap mendengarkan dan aku percaya. Karena selama ini aku mengenal kamu sebagai teman yang paling jujur. Akhirnya Sandaka menceritakan hal awal pertama sampai ia bisa mendapatkan kekayaan seperti sekarang ini. "Begitulah yang aku alami. Kalau kamu percaya syukur, tidak pun tak apa." Aku percaya padamu, Sandaka. Kemudian keduanya sama-sama terdiam, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Percakapan antara Sandaka dan temannya yang bernama Pardede akhirnya menimbulkan satu impian. Pardede ingin mengikuti jejak Sandaka, yang menurutnya punya keberuntungan yang jarang ditemui orang lain. Bagaimana caranya agar aku juga bisa mengikuti kamu, Sandaka? Tanya Pardede ingin tahu. "Maksud kamu?" Aku juga ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah dan nikmat lagi. Selain bisa menjadi kaya, aku juga bisa bercinta dengan wanita cantik. "Oh, begitu. Tapi aku sendiri tak tahu cara menemui perempuan itu. Sebab pertemuan kami ini memang tak pernah direncanakan. Perempuan itu bisa muncul secara tiba-tiba, juga dalam wujudnya yang berubah-ubah. Bagaimana jika nanti aku bertemu perempuan itu, lalu aku katakan kalau kamu juga berminat untuk mengikuti jejakku?" Oke, aku akan sangat berterima kasih jika kamu bisa membantuku. Dan sekalian, aku pamit dulu. Aku takutnya istriku menganggap aku bekerja, sementara gajiku nanti dipotong karena aku bolos. "Oke deh, nanti aku kabari secepatnya." Dan mereka pun berpisah. Pardede pulang ke rumah, sementara Sandaka masih bingung. Ia tak tahu harus mencari Luna kemana. Sandaka hampir sampai di sebuah perkampungan jalan yang menuju rumahnya. Tiba-tiba, matanya menangkap satu sosok yang sudah sering kali ia melihatnya. Sosok tinggi besar dengan tubuh berwarna merah, memiliki tanduk dan taring yang tajam, dan sepasang mata yang merah. Aneh, padahal hari masih sore begini, tapi makhluk itu bisa menampakkan dirinya. Lalu, mau kemana dia? Sebaiknya aku ikuti saja, bisik hati Sandaka. Sandaka memutuskan untuk mengikuti ke arah mana makhluk itu pergi. Dengan menjaga jarak, ia terus membututi makhluk tersebut. Makhluk itu berjalan tidak di jalan yang terbuka. Ia menyelinap di antara tembok-tembok rumah warga atau di balik pohon-pohon besar dengan sangat lincahnya. Sandaka terus mengikutinya hingga sampailah mereka di kampung Sandaka sendiri. Makhluk itu sejenak berhenti, seakan mengawasi atau memastikan tak ada orang yang melihatnya. Dan dalam sekelebatan saja, ia sudah berada di dekat bangunan yang tengah dalam proses pengerjaan. Benar, makhluk itu kini mengawasi rumah Sandaka, yang telah sepi karena para tukang telah pulang beberapa menit yang lalu. Dengan cepat makhluk itu berkelebat masuk ke dalam bangunan tadi, dan Sandaka kini harus benar-benar berhati-hati untuk menjaga istrinya agar tidak kecolongan. Sandaka muak melihat makhluk jelek itu yang telah berkali-kali melakukan hubungan badan dengan istrinya. Namun sampai saat ini, ia tetap memendam rahasia ini dari Disha. Ia tak ingin melihat istrinya yang syok atau stres. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya.